Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessy Kurniawati, mahasiswa STKIP PGRI Bandar Lampung, jurusan bimbingan dan konseling. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Kode Etik Profesi Konselor yang Profesional dalam Penerapan Konseling Lintas Budaya, yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Ibu Sri Murni. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, di antaranya yang pertama, pengertian kode etik. Yang kedua, ciri-ciri profesi BK. Yang ketiga, dasar kode etik profesi BK. Yang keempat, tujuan kode etik profesi BK. Dan yang kelima, kualifikasi dan kegiatan konselor. Baik, saya akan memaparkan yang pertama, yaitu pengertian dari kode etik. Etika adalah suatu sistem prinsip, moral, atau aturan tentang tindakan yang dianut berkenaan dengan perilaku manusia. Selanjutnya, kode etik adalah seperangkat peraturan, pedoman, dan nilai yang mengatur, mengarahkan perbuatan, atau tindakan dalam suatu perubahan, profesi, ataupun organisasi. Jadi, kode etik yaitu seperangkat peraturan dan pedoman dalam suatu organisasi. Kode etik bimbingan konseling Indonesia adalah landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan, serta diamankan oleh setiap profesional bimbingan konseling Indonesia. Jadi, kesimpulannya, kode etik merupakan suatu pedoman ataupun peraturan dalam organisasi tertentu. Lalu saya akan menjelaskan yang kedua, ciri-ciri profesi BK. Di dalam ciri-ciri profesi BK terdapat 3 poin. Yang pertama, adanya pengetahuan khusus dan kaidah standar moral yang sangat tinggi. Jadi, di dalam ciri-ciri profesi BK terdapat suatu pengetahuan khusus dan kaidah standar moral yang sangat tinggi. Lalu yang kedua, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi, di mana apabila kita ingin menjalankan suatu profesi, kita harus memiliki izin khusus. Dan yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat, di mana kita harus mengingat bahwa profesi bimbingan konseling sangat dekat dengan masyarakat sekitar. Lalu yang ketiga, ada dasar kode etik profesi bimbingan konseling. Yang pertama, Pancasila. Mengingat profesi bimbingan konseling merupakan usaha pelayanan terhadap sesama manusia dalam rangka ikut membina warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Jadi, di dalam Pancasila mengingat profesi bimbingan konseling ini terhadap sesama untuk membina warga negara yang bertanggung jawab. Lalu yang kedua, ada tuntutan profesi yang mengacu pada kebutuhan dan kebahagiaan klien atau konseli sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Jadi di mana tuntutan profesi ini konselor harus memberikan kebahagiaan atau kebutuhan terhadap konseli sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Lalu yang selanjutnya ada tujuan kode etik profesi bimbingan dan konseling. Di dalam tujuan ini terdapat 5 tujuan. Yang pertama adalah mendukung misi organisasi profesi yaitu APKIN. APKIN adalah Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Lalu yang kedua ada melindungi anggota asosiasi dan sasaran layanan atau konseli. Jadi di mana di tujuan ini untuk melindungi seluruh anggota asosiasi dan klien. Dan yang ketiga ada membantu anggota organisasi dalam membangun kegiatan pelayanan yang profesional. Yang keempat ada landasan dan arah menghadapi permasalahan diri dan mengenai diri serta anggota asosiasi. Dan yang terakhir yaitu wajib dipatuhi dan diamalkan
oleh seluruh jajaran pengurus dan anggota organisasi. Jadi terdapat 5 tujuan kode etik profesi BK. Selanjutnya ada kualifikasi dan kegiatan konselor. Di dalam kualifikasi dan kegiatan konselor terdapat 2 poin. Yang pertama, kualifikasi konselor, di mana seseorang konselor harus memiliki dan harus mempunyai lulus dalam bidang sarjana pendidikan S1 bimbingan dan konseling. Lalu kegiatan profesional konselor. Di dalam kegiatan profesional konselor terdapat 3 kegiatan. Yang pertama ada kegiatan informasi, di mana kegiatan informasi berfungsi untuk mengumpulkan segala informasi yang menyangkut tentang masalah-masalah atau yang dihadapi oleh konseli. Lalu yang kedua ada testing. Testing adalah pengujian. Dan yang ketiga ada riset. Riset bertujuan untuk menemukan atau menginterpretasikan fakta-fakta yang ada. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.